pasti beda karena saya pakai e-modul, bukan yang modul gabungan ya. Saya masih dipisah-pisah modulnya per bab. Oke, ini perhatikan, apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah ya, Fit? Sudah, Bu, sudah terlihat. Turunan fungsi aljabar. Nah, ini adalah lanjutan dari limit kemarin ya. Kemarin kan limit fungsi aljabar. Sekarang turunan fungsi aljabar. Nah, nanti kita lanjutkan integral fungsi aljabar. Jadi 3 itu adalah materi kalkulus gitu ya kalau di bahasa matematika. Jadi agak-agak abstrak. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari pasti pertama pengertian dari turunan dulu ya. Turunan itu apa sih gitu. Kemudian di sana ada sifat-sifatnya juga. Kemudian kita akan menentukan turunan dari macam-macam fungsi ya, macam-macam bentuk fungsi, ada fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi bentuk polinom, kemudian fungsi pecahan, fungsi akar. Nah, kita akan mencari turunannya itu seperti apa, memakai sifat-sifat yang ada gitu ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Jadi ini terapannya ya, terapan turunan nanti itu dipakai buat apa aja gitu ya. Nah, ini gambaran singkatnya. Kemarin sebenarnya kita udah mencoba mengerjakan beberapa soal ya, di limit itu nyambung juga ada kaitannya. Kemarin di limit terapannya itu untuk menghitung sesuatu yang bergerak gitu kan. Ada pergerakan di situ. Nah, di sini juga nyambung nih turunan, aplikasi turunan itu nanti untuk menghitung banyaknya minyak pelumas yang akan dipakai suatu kendaraan ya. Kalau kendaraan itu bergerak dengan kecepatan, nah ini ada kecepatannya. Nah, kan sesuatu yang bergerak. Nah, nanti kita bisa memperkirakan, memprediksi kira-kira kita akan membutuhkan minyak pelumas itu maksimum berapa liter gitu ya. Nah, inilah fungsi materi turunan akan membahas seperti itu. Jadi kan nanti kalau misalnya suatu perusahaan yang berkaitan dengan kendaraan-kendaraan itu pasti akan memprediksi. Nah, ini nanti membutuhkan minyak pelumas berapa supaya nanti presentasi di pelanggan misalnya dia bisa memberitahukan, menginformasikan, oh ini kalau dengan kecepatan seperti ini dia akan membutuhkan jarak tempuhnya dan berapa tahun dia pakai. Nah, seperti itu. Ini nanti semuanya turunan yang akan membantu menghitungnya. Oke. Sekarang kita lihat ke peta konsepnya dulu. Di turunan itu bermula dari limit. Karena ada limit, muncullah turunan gitu ya. Jadi kalau nggak ada limit, turunan itu belum tentu muncul juga gitu kan. Nah, jadi dari teorema limit itu nanti akan menghasilkan, nah misalnya gini, di soal limit itu ternyata kok susah sekali dipecahkan dengan teorema di limit. Oh, ternyata dia baru muncul teorema, oh dia bisa dikerjakan dengan cara seperti ini. Nah, ini muncullah teorema tentang turunan ya, teori-teori turunan. Nah, nanti di turunan kita akan membahas, nah nanti turunan ini akan kita bagi dua subbab besar ya. Jadi yang satu subbab besar itu akan kita bahas di semester 1 ini. Jadi nanti perkiraan kalian di awal November itu kalian akan ulangan bab ini. Kemudian nanti bagian kedua itu adalah tentang terapan turunan, khusus semuanya terapan turunan itu dipakai di bagian apa aja, itu nanti akan kita bahas di semester 2 ya. Nah, nyambung nanti di materi integralnya. Oke. Pengertian turunan. Nah, turunan itu apa sih sebenarnya? Nanti akan kita bahas dulu. Kemudian kita akan mencari turunan dengan definisi gitu ya. Kemudian memakai sifat-sifatnya gitu. Nah, sekarang kita akan lihat kegiatan pembelajaran yang pertama dulu. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang konsep turunan ya. Konsep turunan itu berkaitan dengan gradien kurva sama kecepatan sesaat suatu benda bergerak. Nah, jadi ini sudah saya kaitkan dengan terapannya ya supaya tidak tidak parsial, tidak terlepas.
Nah, kemarin waktu di limit kan kalian juga ada kecepatan gitu ya. Kecepatan rata-rata, kecepatan mobil bergerak gitu kan. Ini nyambung juga karena mereka kakak adik ya, limit dan turunan. Oke. Nah, sekarang ke pengertian turunan dulu. Perhatikan di sini. Supaya turunan itu nama lainnya adalah diferensial. Diferensial itu adalah laju sesaat ya. Jadi ada laju. Nah, ini perhatikan. Laju rata-rata kok nggak jalan. Laju rata-rata sama laju sesaat. Di matematika ini berbeda artinya. Jadi, walaupun berbeda satu kata di sini, itu pengertiannya sudah beda sekali. Nah, bedanya apa? Perhatikan. Kalau saat misalnya diketahui nih suatu benda bergerak saat T-nya 0, di sini 0 ya. Dia kecepatannya masih 0. Atau saya taruh di sini deh, jangan 0 nanti jadinya dikurangi 0 nggak ngaruh ya. Misalnya kecepatannya udah di sini misalnya dia 5 deh. Nah, kemudian saya pasang grafiknya kayak begono deh misalnya. Nah, kemudian dia bergerak sampai T-nya adalah 5 menit misalnya, di sini 5 menit. Nah, ini kan pasti punya ketinggian dah. Nah, ketinggiannya adalah di sini. Nah, ini misalnya saya tulis di sini 10. Nah, perhatikan, kalau ditanya adalah kecepatan rata-rata benda ini bergerak, berarti ini jarak ya, jarak tempuh ya. Ini misalnya saat 0 T itu dia udah bergerak 5 cm misalnya. Kemudian 5 menit, kemudian dia udah mencapai di 10 cm nih. Nih. Kok 10 cm ya? Ini mah kecepatannya, ini kecepatan ya. Jaraknya itu yang ini nih jaraknya. Oke. Nah, kalau ditanya laju rata-rata, kecepatan rata-rata si keong ini, misalnya ini siput ya. Siput ini bergerak berapa? Nah, berarti kita masukkan ke sini aja. Delta Y dibagi delta X gitu ya. Berarti di sana adalah 10 dikurangi 5, ya enggak? Tingginya grafik saat dia mencapai di menit ke-5 gitu kan. Ini adalah 10 dikurangi saat dia mula-mula mau bergerak 0T ya. Nah, ini 5. Kemudian dibagi deltanya si X, deltanya si waktu tadi ya. Berarti 5 dikurangi 0. Nah, ya udah kita dapat ini kecepatan rata-rata si siput ini bergerak gitu ya. Berarti 5 dibagi 5, 1 sentimeter per menit itu. Ini adalah laju rata-rata. Kecepatan rata-rata sama ya. Nah, sekarang kalau laju sesaat, bedanya apa kalau dengan laju sesaat? Kalau laju sesaat itu yang ditanya saat di sini nih loh. Saat T-nya 3, saat menit ketiga itu siput itu kecepatannya berapa ya? Gitu. Yang ditanya adalah itu. Nah, kita mau cari di sini nih. Ini kecepatan siput itu berapa saat T-nya 3. Nah, ini adalah kecepatan sesaat. Jadi saat T yang dimaui ini. Tapi kalau laju rata-rata itu ya rata-rata pada selang interval gitu ya. Jadi pasti kalau laju rata-rata itu ada intervalnya, ada selang interval. Tapi kalau laju sesaat itu tidak ada selang interval karena yang ditanya adalah pas persis di waktu tersebut gitu ya. Itu adalah kecepatan sesaat. Nah, inilah yang disebut sebagai turunan gitu ya. Ini yang disebut sebagai turunan. Nah, teorinya seperti apa turunan itu atau laju sesaat itu? Ini adalah, perhatikan, dia adalah nilai limit dari laju rata-rata. Nah, laju rata-rata kita udah punya rumusnya nih. Delta Y per delta X itu adalah Fx plus B dikurangi Fx dibagi B ya. Kenapa bisa, Bu? Karena ini nih. X1-nya itu adalah saya misalkan sebagai A. Nah, ini misalnya ini 0 itu adalah tadi X1 ya. Kemudian 5 ini adalah X2-nya. Nah,
X2-nya itu saya jadikan A plus B. Kenapa? Karena ini selang jarak antara 0 dan 5 itu saya anggap sebagai bedanya ya, jedanya gitu. Maka kita substitusi ke fungsinya nih. Delta Y kan berarti Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 min X1 itu ya. Ini adalah perubahan X-nya, perubahan waktunya. Nah, kemudian di sana karena X2 adalah A plus B, maka kita masukkan ke sana F A plus B dikurangi X1-nya diganti jadi A. Per X2-nya kita ganti jadi A plus B dikurangi A, berarti A-nya coret ya, berarti pernya tinggal B. Ini adalah rumus kecepatan rata-rata atau laju rata-rata. Selalu seperti ini ya berarti ya. Nah, Fx plus B atau Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 min X1. Nah, sekarang kalau ini berarti 3 ini kita dekati dari kiri dan kanan ya, supaya dia menitnya menjadi menit ketiga, berarti 0 ini kita gerakkan ke mendekati 3 dari kiri. 5 ini kita dekatkan ke angka 3 dari kanan. Nah, karena kita mencari satu titik persis di T-nya 3, berarti kita memakai limit nih, teori limit ya. Laju sesaat adalah nilai limit dari laju rata-rata. Nah, laju rata-rata ini kita beri limit aja nih. Nah, jadilah rumusnya seperti ini. Ini adalah laju sesaat. Jadi sebenarnya kita tinggal menambahkan limit di depannya. Nah, kok B mendekati 0, Bu? Maksudnya apa? Nah, begini. Kan tadi intervalnya adalah X1 dan X2. Kalau X1 misalnya di antara X1 dan X2 kita mengambil nilainya misalnya C ya. C itu di antara X1 dan X2. Nah, C ini kita mau limit, mau didekati dari kiri dan dari kanan. Nah, berarti jarak antara X1 dan X2 itu limit ke 0 gitu ya. Jarak X1 dan X2 tadi siapa? Si B. Ini kan jarak X1 dan X2 itu adalah si B. Nah, ini kita limitkan ke 0. Nah, perhatikan di sini. dy per dx ini adalah lambang turunan ya, yang di depan ini. dy per dx kalau fungsinya adalah y, maka turunannya itu adalah y aksen. Kalau kita ditanya turunannya apa? Y aksen. Atau kalian boleh menyebutkan menjadi dy per dx. Jadi dy per dx itu bukan dua hal, tetapi dia satu kesatuan ya. Bacanya adalah dy per dx. Ini adalah sama dengan y aksen gitu. Bukan dy sendiri, dx sendiri bukan ya, tapi mereka satu kesatuan. Kalau fungsinya fx, maka turunan fungsinya adalah jadinya f aksen. Karena mula-mula adalah f ya, maka tinggal menambahkan aksennya aja, dia artinya menjadi turunan. Atau df per dx. Nah, ini adalah simbolnya. Apakah jelas dari dua pengertian ini bedanya? Nanti kalau dapat soal, perhatikan per katanya ya. Dia yang ditanya laju rata-rata atau sesaat karena caranya beda, rumusnya beda. Paham ya dua hal ini ya? Oke. Kalau udah jelas, sekarang kita lanjutkan. Ini saya hapus ya. Kita lanjutkan ke sini. Nah, nanti yang disebut turunan itu adalah garis singgung itu merupakan turunan. Dan satu lagi adalah tentang kecepatan sesaat barusan ya, itu adalah turunan. Nah, kita akan membahas yang garis singgung dulu. Kita ke sini dulu deh. Pindah ke sini yang bisa digerakkan. GeoGebra ya. Saya geser biar kelihatan. Nah, misalnya saya punya titik A itu di sini. Titik A itu di sini. Bentar, yang pas yang mana ya? Sini deh titik A. Kemudian ada sebuah garis
yang kedua titiknya itu pada kurva. Nah, saya letakkan titik B di sini deh. Nah, perhatikan, ini hampir mirip dengan yang laju sesaat tadi ya. Titik A itu startnya dari sini, dari min 1,5. Titik B itu startnya dari setengah. Nah, perhatikan. Dari titik A ke titik B, ini pasti ada gradien ya, gradien garis ya, kemiringan garis yang melalui titik A dan B. Nah, gradien garis titik yang melalui titik A dan B, kemiringannya adalah, ingat waktu SMP rumusnya apa ya? Sari, gradien saat SMP mencari gradien dari dua titik yang diketahui koordinatnya. Saya agak lupa, Bu. Lupa ya? Apa kira-kira? Yang ingat siapa ya? Tasya? Nah, ya betul. Itu dia. Y2 min Y1. Y2 lagi. Y1 per X2 min X1. Nah, Sari perhatikan. Ini rumusnya hampir mirip sama yang tadi enggak? Yang kecepatan rata-rata, laju rata-rata. Iya, Bu. Sama ya? Oke. Nah, sekarang ini berarti kalau misalnya titik B itu titik A dulu ya. Titik A saya tulis di bawah sini deh. Nanti kalau saya gerak-gerakan, misalnya titik A ini adalah nilai A kecil nih min 1,5 ya. Kemudian di sini berarti titiknya A, di sini F A ya. Nah, F A. Karena dimasukkan ke fungsi fx-nya ya, ini fungsi f. Nah, kemudian titik B itu kalau saya jarak antara titik A dan B ini saya buat B kecil, bedanya gitu ya, kayak kalian bayangkan kalian sedang belajar tentang barisan dan deret gitu ya. Jarak antara suku pertama dan suku kedua itu adalah beda gitu, aritmatika ya. Saya buat B gitu. Maka koordinat X-nya si B itu adalah A plus B ya. A plus B, koma, nah F-nya berarti F dalam kurung A plus B ya. A plus B. Nah, gitu. Kalau kecepatan rata-rata atau kalau gradien yang melalui garis yang melalui titik A dan B ini, maka kita pakai rumus ini aja. Berarti kalau kita masukkan pakai FA itu berarti di sini menjadi Y2-nya adalah F A plus B ya. A plus B. Ini A ya. Kemudian dikurangi Y1-nya adalah yang ini dari titik A ini. Nih. FA. Oke. Dibagi X2-nya siapa tadi? A plus B. Nah, kemudian X1-nya siapa? Min A. Nah, ini A-nya coret ya. A-nya boleh dicoret nih. Nah, berarti kita dapat rumus gradiennya adalah F A plus B dikurangi FA. Atasnya tetap sama ya, nggak bisa diapa-apain lagi. FA. Dibaginya tinggal B ya. Nah, dibagi B. Ini adalah gradien garis yang melalui titik A dan B. Nah, kalau misalnya si titik B itu kita gerakkan. Nah, sekarang titik ini ganti dulu. Titik B itu sekarang kita akan gerakkan. Saya mau gerakkan si B, nilai B itu semakin dekat. Nah, kalau saya geser titik B di sini, kan berarti nilai B-nya udah berkurang ya. Nilai B-nya itu udah mengecil nih.
Nah, jaraknya berarti sekarang nilai B tinggal segini nih, gitu ya. Karena B-nya saya majukan nih. Saya dekatkan ke titik A. Nah, ini gradiennya udah bergerak ya. Sekarang saya gerakkan lagi titik B. Kalau titik B saya letakkan di sana. Nah, berarti jarak B-nya udah berkurang lagi nih. Nah, lebih kecil lagi ya. Nah, saya gerakkan lagi B-nya. Nah, ini adalah apa? Limitnya ya. Nah, ini limitkan ke A. Kita gerakkan lagi. Nah, akhirnya sampai dekat sekali dengan A. Perhatikan garisnya. Nah, ini tadi. Kok A-nya yang geser? B-nya nih. Tadi kalau di sini, berarti garisnya tadi sana ya. Ini tadi ke sini garisnya. Kemudian garisnya ini ke sana. Kita gerakkan lagi. Kalau titik B kita gerakkan ke sana, maka maka garisnya ke sana, gradiennya udah beda lagi ya. Kemudian titik B saya gerakkan ke sana. Nah, maka garisnya jadinya yang ini. Ya kan? Kemudian saya gerakkan lagi. Titik B itu semakin dekat ke titik A. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Garisnya jadinya bagaimana? Posisi garisnya jadinya bagaimana? Gabriel. Lalu Posisi garisnya jadi bagaimana? Ini kan tadi kalau B-nya jauh dari A, posisi garisnya apa namanya terhadap kurva? Apa namanya? Memotong kurva ya. Memotong kurva di 2 titik ya. Ini kita gerakkan masih memotong ya. Terus kita gerakkan, ini masih memotong ya, Gabriel ya. Nah, kalau Iya, Bu. titik B itu semakin dekat ke titik A, apa yang terjadi garisnya? Terhadap kurva bagaimana garisnya? Apa namanya? Bentar saya bingung, Bu. Kalau ini kan memotong nih, ya kan? Garisnya memotong kurva di 2 titik, yaitu titik A dan B. Gradiennya apa? Ya ini nih. Ya kan? Nah, kalau titik B itu semakin dekat ke titik A, maka garisnya bagaimana terhadap kurva? Bersinggungan atau apa, Bu? Menyinggung, betul sekali. Ini tadi siapa ya? Suara siapa ya? Julio ya? Saya, Bu. Oke. Menyinggung. Oke. Garisnya jadi menyinggung. Oke, berarti kalau ini garis singgung, berarti kalau kita cari gradiennya yang ini tadi, ini berarti jadi gradien garis singgung. Oke, benar ya? Paham nggak? Nangkap nggak maksud saya? Gabriel nyambung ya? Oke. Nah, ini perhatikan. Saya jauhin Bu. lagi nih. Oke. Kalau titik A dan titik B itu sama-sama 2 titik di kurva nih. Oke. Nah, posisi yang sekarang ini, jarak titik A ke titik B itu masih berjarak ya. Nah, maka gradien dari titik A dan B itu rumus yang ini tadi, FA plus B min FA dibagi B. Kemudian apa yang terjadi dengan garis yang melalui titik A dan B? Memotong kurva di 2 titik. Nah, tapi jika nilai B kita limitkan ke 0, nah berarti titik B itu kita gerakkan dekat sekali sama titik A, maka jarak B-nya kan hilang ya. Dia berhimpit bahkan. Titik B-nya, X-nya itu akan nempel di min 1,5 dari kanan ya, limitnya ya. Apa yang terjadi garisnya ternyata garis yang melalui titik A dan B tadi dia akan menyinggung kurva. Nah, artinya kan ini nanti M yang melalui titik A dan B ini menjadi gradien garis singgung. Nah, berarti gradien garis singgung itu adalah saya tulis di sini. Berarti M garis singgung ya. M garis singgung, MGS. Itu menjadi kita limitkan, limit di mana B-nya kita gerakkan ke 0 ya.
ini yang jarak antara X1 dan X2 itu kita limitkan ke 0, jadi salah satu titik aja yang kita gerakkan ya, titik B itu kita gerakkan dekat ke titik A. Berarti di sini ya, limitnya dari gradien tadi FA plus B, ya kan? FA plus B dikurangi FA dibagi B. Nah, kita menghitung ini. Ini kalau kita menghitung nilai ini, berarti nanti kita dapat gradien garis singgung. Nah, kalau gradien garis singgung udah dapat, pasti persamaan garis singgungnya gampang ya. Kita bisa menghitungnya. Saat SMP kita sudah pernah mencari persamaan garis lurus gitu kan. Nah, ini nanti rumus-rumusnya akan sama. Yang terpenting adalah di gradiennya ini. Ini adalah memakai konsep turunan. Apakah jelas tentang gradien? Terbentuknya gradien garis singgung itu gimana caranya? Paham? Fred? Paham, Fred? Masih kurang, Bu. Yang mananya, Fred? Ditanyakan Fred, biar kamu semakin jelas. Yang apanya? Bagian mananya? Kalau yang gradien garis yang melalui A dan B ini paham, Fred? Rumus SMP? Masih ingat? Masih lumayan, Bu. Bisa. Oke. Jadi awalnya dari sini, Fred. Pertama, kita punya dua titik nih, titik A dan B. Titik A dan B itu sama-sama pada kurva ya. Nah, tadinya di sini nih. Supaya kelihatan saya taruh di sini deh. Ini pasti ada gradien, karena ada garis, pasti punya kemiringan garis gitu kan. Cara mencari kemiringan garis gimana? Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2, Y1, X2, X1-nya dari mana? Dari koordinat titik A dan B ini, gitu ya. Karena dia punya koordinat ya. Misalnya, karena ini titiknya saya gerakkan, saya memisalkan titik A itu koordinatnya adalah di A, FA. Karena X-nya A, maka nilai F-nya adalah FA, gitu ya, Fred, paham? Oke, kemudian titik B itu saya misalkan di titik A plus B, X-nya. Kenapa? Karena saya mau menggerakkan, tujuan saya adalah menginformasikan bahwa B-nya ini nanti akan dilimitkan ke 0 gitu ya. Maka saya buat koordinat titik yang kedua, yang B itu adalah A plus B. A tadi mula-mula A di sana, ditambah jaraknya, lokapnya gitu ya, gesernya adalah sejauh B, berarti posisi sekarang adalah A plus B. Berarti F-nya adalah FA plus B. Paham ya, Fred, yang di sini? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang ini A, FA, A plus B, FA plus B, itu kita masukkan ke sini nih tadi. Yang Y2 min Y1, X2 min X1 tadi. Nah, kita ketemu ini adalah gradien juga nih. Gradien garis yang melalui titik A dan B. Nah, kemudian sekarang kalau kita lihat posisi garis yang seperti ini kan garisnya memotong kurva ya, benar ya? Memotong kurva. Nah, kalau titik B ini semakin kita dekatkan ke titik A, artinya apa? Berarti nilai B ini akan limit ke 0 ya. Karena titik B akan semakin didekatkan ke titik A. Nah, kalau titik B semakin berimpit dengan titik A, apa yang terjadi? B-nya itu limit ke 0 juga, bergerak mendekati si min 1,5. Paham ya, Fred? Paham? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan garis yang terbentuk tadi. Kan kalau B-nya jauh dari A, itu garisnya memotong kurva. Tapi kalau B-nya kita dekatkan ke titik A, apa yang terjadi? Perhatikan garis yang hitam itu bergeraknya. Nah, tadi ini masih memotong. Lama-lama garisnya hanya menyinggung kurva, ya nggak, Fred? Nah, berarti kita punya rumus nih. Berarti gradien garis singgung kurva di titik A ke B, karena B semakin berimpit dengan A, ya udah kita sebutin titik A aja gitu ya. Gradien garis singgung kurva di titik A itu adalah limit. Nah, limit dari gradien ini tadi.
Gradien garis yang melalui titik A dan B, gitu ya. Fred, paham? Iya, Bu. Oke, jadi sebenarnya kita tinggal menambahkan limitnya ini. Jadi kita gerakkan B-nya, nanti kita B-nya kita akan substitusi 0 karena jaraknya udah nggak berjarak ya. Karena B-nya berhimpit dengan titik A. Yang lainnya apakah masih ada yang mau bertanya? Feli udah paham? Sejauh ini masih bisa. Oke. Dias? Lumayan, Bu. Ya. Sekarang kita Bu, masuk saya mau ke nanya, ya boleh silakan. Bu, saya penasaran aja gitu, Bu. Jadi, kan menurut modul kan laju rata-rata perubahan fungsi itu kan delta y per delta x sama dengan fx plus b min fx per b, Bu. Yang di modul. Ya, heeh. Habis itu tadi yang Ibu di sini juga nulis tadi kan gradien Gradien, garis yang heeh. berhubungan dengan grafik Heeh. itu Betul. Y2 min FA Y1. plus B min FA plus B. Heeh. Itu berarti sama nggak, Bu? Kan itu kan Sama. kalau Betul, berarti sama. rata-rata cuma diganti X, terus di gradien ini cuma diganti A doang, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, gradien sama laju sesaat itu sama, cuman fungsinya pemakaiannya berbeda ya. Yang satunya dipakai untuk menghitung kecepatan pergerakan suatu benda, yang satunya untuk mencari kemiringan garis, gitu ya, Tegar ya. Oke. Nah, itu dua-duanya adalah turunan. Oke, paham ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Oh ya, Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Boleh. Berarti Y2 itu sama dengan Fx2 ya, Bu? Betul. Oke. Ya, pokoknya yang depan itu yang X2 ya, yang lebih depan ya, lebih sebelah kanan gitu. Oke, kita kembali ke modul lagi ya. Kalau yang ini udah jelas, kita kembali ke modul kita. Nah, kita perhatikan, ini kan di modul nggak bisa digerakkan ya. Perhatikan, di sini juga diceritakan sama nih. Misalnya kita punya dua titik nih, titik A dan titik B di sini nih, pada kurva ya. Nah, kalau titik A itu koordinatnya adalah A, FA, kemudian koordinat titik B adalah A plus delta X, FA plus delta X. Nah, kalau tadi saya pakai B, kalau di sini pakai delta X. Sama ya, delta X itu adalah B. Delta itu adalah jarak ya. B tadi juga kalau di barisan dan deret itu adalah jarak antara suku satu dan suku kedua. Oke. Kemudian garis yang melalui titik A dan B ini memiliki gradien. Nah, ini kemiringannya. Bedanya tadi apa? Kalau saya tadi pakai B, di sini pakai delta X. Ini sama ya. Terserah kalian mau pakai delta X atau B, nggak ada bedanya. Nggak ada yang disalahkan. Oke, nah sekarang perhatikan garis. Apa yang terjadi? Garisnya memotong. Nah ini, garisnya memotong grafik di titik A dan B. Nah, sekarang jika titik B itu kita gerakkan sepanjang kurva mendekati titik A, nih, yang bawah ini gambarnya berarti. Gambarnya yang di bawah. Nah, yang gambar yang bawah ini. Titik B kita dekatkan ke titik A, jadi tadinya di sini ya, kita gerakkan semakin dekat ke titik A, maka garisnya nanti ini. Nah, dia hanya menyinggung ya. Apa yang terjadi? Garisnya itu menyinggung. Mana ya? Nah, ini garisnya menyinggung kurva. Nah, berarti gradiennya itu menjadi, nah ini jarak antara titik A dan titik B tadi, X-nya ya, itu adalah delta. Nah, ini nih. Deltanya kita limitkan ke 0. Nah, ini berarti limitnya khusus di turunan, limitnya itu selalu mendekati 0. Dan yang mendekati 0 itu bukan X-nya, tetapi delta X atau nilai B. Yang limit ke 0 ya. Jadi nggak ada limit yang tak terhingga, nggak ada di sini. Nggak ada limit X mendekati 1, mendekati min 1, mendekati min 5, nggak ada. Khusus delta X mendekati 0 ya. Nah, ini dari rumus gradien tadi. Nah,
Oke, sekarang kita lihat ke contoh soalnya ya. Perhatikan contoh soalnya. Nah, ini dia. Perhatikan contoh soal 1. Nah, tentukan gradien garis singgung kurva. Kurvanya udah ada nih, pasti udah ada. Kalian nggak menciptakan persamaan kurva sendiri. Nanti ikuti di soalnya gitu ya. Di titik yang berabsis 2. Absis itu apa ya, Tegar? Absis itu Aduh, apa? Saya nggak tahu, Bu. Absis itu X. Oke, nah berarti karena yang ditanya gradien, kita menghitung M-nya nih. M-nya, nah ini berarti delta X yang limit ke 0 ya. Nah tadi, ini kan X-nya tadi, kita masukkan ke sini nilai X-nya ya. Nah, ini X-nya berubah menjadi 2. Jangan ke delta X-nya yang berubah adalah X-nya. Nah kita substitusi, nah kemudian kita hitung dulu nih. Kita cari dulu F, tadi kan yang A ya, Fx-nya tadi diberikan di soal, bentuknya adalah X kuadrat. X pangkat 2. Nah, kita mau menghitung F dalam kurung 2 plus delta X. Delta X. Nah, berarti sama dengannya apa nih? Sama dengan, Vito? Sama dengan apa, Fit? Kalau Fx itu X kuadrat, kita mau cari F2 plus delta X, maka yang sebelah kanan jadinya apa? Buka kurung. 2 plus 2 plus delta X kuadrat. ya, betul sekali. Delta X kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan dulu nih. Sama dengan, jadinya apa? 2 plus 4 plus plus 2 kali delta X kali 2 gitu. Kalau cara saya. 2 kali delta X dikali 2. Jadinya? Apa, Fit? oh maaf Bu, saya lupa. Kamu malah di-mute. 2 delta X kuadrat Bu. 2 kali delta X dikali 2. 4 delta X. Itu ya caranya ya. Terus baru yang belakang dikuadratin. Plus delta X kuadrat. Nah, ini kalau cara saya biasanya gitu, biar nggak ketinggalan. 2 kuadrat, kemudian yang tengah 2 kali delta X kali 2, kemudian delta X kuadrat, gitu ya. Oke, sekarang kita mencari F2. F2 itu berarti 2 kuadrat ya, karena fungsinya X kuadrat. Nah, ini adalah 4. Oke, kalau udah dapat, baru kemudian kita substitusi nih. Nah, ini masukkan ke sana nih, masukkan ya. F2 plus delta X tadi 4 plus 4 delta X plus delta X kuadrat. F2-nya tadi 4. 4-nya coret dulu nih. Ini sama persis kayak cara di limit kemarin ya. Nah, kemudian setelah itu, ini delta X ini akan kita coret nih, karena kalau kita substitusi kan 0 per 0 ya. Nah, kemarin saat remedial ada beberapa yang kejebak tuh kan, substitusi dulu ya, jangan langsung difaktorin. Kemarin ada beberapa yang faktorin langsung, ada soal yang gitu kan. Faktorin jawabannya jadi berbeda. Substitusi dulu, pastikan dia 0 per 0. Kan kemarin kan dapatnya 0 per min 4 ya. Ya udah 0 gitu. Kita faktorkan delta X dari pembilang. Setelah difaktorkan kita coret. Nah, setelah itu baru substitusi deh. 4. Ya udah kesimpulannya. Jadi gradien garis singgung kurva Fx sama dengan X kuadrat di titik dengan absis 2 itu adalah M sama dengan 4. Sekarang yang B. Yang B itu, oh ya, yang kemarin beli modul, silakan dicari soal contoh ini di modul ya. Ini kemarin saya lupa ganti, ini absisnya yang B itu 3 ya, bukan 2 ya.
Silakan diganti dulu yang ada modulnya. Contoh 1 garis singgung. Yang B. Fx sama dengan X pangkat 3 dititik dengan absis 3, bukan 2. Oke, sekarang kita lanjutin. Berarti X-nya ke rumus kita ganti dengan 3 ya di sini. F3 plus delta X dikurangi F3 per delta X. Selalu ini rumusnya nggak kemana-mana ya. Cuman satu ini. Oke, berarti sekarang kita jabarkan dulu nih. Kita menghitung dulu F3 plus delta X. Pangkat 3 ya. Nah, ini nanti jadinya adalah pangkat 3 nih. Gitu kan? 3 plus delta X pangkat 3. Delta X pangkat 3. Nah, kalau pangkat 2 masih bisa, Bu. Kalau pangkat 3 gimana ya? Ya harus dijabarkan ya. 3 plus delta X kali 3 plus delta X kali 3 plus delta X. Kali pelangi. Bu, itu kan kelamaan. Ada nggak yang cara cepatnya? Nah, kalau cara cepatnya gini. Kalian menggunakan segitiga Pascal. SMP pernah ya? Segitiga Pascal itu 1, 1, 1. Kemudian 1, 2. 2-nya dari mana? 1 tambah 1. Ke sini ya. Di sini 1. Ini adalah untuk pangkat 2. Kalau pangkat 3 berarti ini 1 nih di sini. 1 tambah 2 di sini 3 nih. 2 tambah 1 di sini 3. Kemudian di sini 1. Nah, ini untuk yang pangkat 3 berarti nanti jabaran yang pangkat 3 itu ada 4 suku nih. 1, 3, 3, 1. Nah, caranya gimana, Bu? Jabarinnya. Nah, gini. Sama dengan koefisien pertama itu 1. 1 dikali suku yang depan ini kita pangkatkan paling tinggi. Nah, berarti 3 itu berpangkat 3. Suku yang depan ya, dikali suku yang belakang itu delta X. Delta X itu berpangkat dari yang paling kecil, yaitu 0. Gitu. Kemudian suku yang kedua plus 3 ya, koefisiennya nih, kita tulis 3. Dikali 3-nya itu pangkatnya nyusut 1. 3 pangkat 2 sekarang. Nah, delta X-nya suku yang belakang itu berpangkatnya nambah 1. Delta X berpangkat 1. Nah, ditambah suku yang ketiga sekarang. Koefisiennya berapa? Ikuti di segitiga Pascal ya. 3 nih. 3 dikali. Sekarang 3-nya tadi, suku yang depan tadi pangkat 3, 2. Sekarang pangkat 1 berarti. Pangkat 1. Nah, sedangkan delta X-nya sekarang pangkat berapa nih? Delta X tadi 0. Ini 1. Oh, nambah berarti 2. Gitu. Oke. Plus suku yang terakhir, koefisiennya berapa? 1. Dari mana? Segitiga Pascal ini loh. 1, 3, 3, 1. Nah, dikali. Sekarang 3-nya pangkat berapa nih? 0. Oke. Delta X-nya pangkat berapa? Iya, 3. Delta X-nya pangkat 3. Nah, ya udah ini tinggal dijabarkan. 1 nggak berguna, buang aja. Delta X pangkat 0 nggak berguna ya, karena berapapun kalau berpangkat 0 itu nilainya 1. Jadi ini tinggal menghitung 3 pangkat 3 aja nih. Nah, ini ya, 3 pangkat 3 ya. 3 kali 3 pangkat 2, ya kan? Delta X pangkat 1, ya udah pangkat 1 aja nih, suku yang kedua. Suku yang ketiga ini 3 kali 3 pangkat 1, ya udah 3 aja ya. Kemudian delta X pangkat 2, nih suku yang ketiga. Kemudian suku yang terakhir 3 pangkat 0 itu 1. Ya udah 1 sama 1-nya ini nggak usah ditulis aja. Langsung delta X pangkat 3. Nah, ini. Jelas cara menjabarkan cepatnya yang pangkat 3? Nanti bisa jadi kalian akan dapat lagi nih pangkat 3. Paham nggak nih? Bisa ya, pakai segitiga Pascal. Urutannya adalah koefisiennya ikuti di angka-angka di segitiga Pascal ini 1, 3, 3, 1. Kemudian suku yang di depan ini tulislah dari pangkat tertingginya. Pangkat siapa ini? Pangkat 3 yang mau kita jabarin. Kalau pangkat 4 berarti 3 pangkat 4 gitu ya. Kalau di sini yang mau dijabarkan pangkat 4.
3 pangkat 3 nyusut 1, 3 pangkat 2 nyusut 1 pangkat 1 nyusut 1 pangkat 0, berakhir di pangkat 0. Suku yang kedua itu dari pangkat 0, kemudian 1 nambah 1 ya, sampai pangkat 3 gitu. Oke, sekarang kita jabarkan nih 3 pangkat 3 sama 3 min 3 pangkat 3 ini hilang nih coret. Nah, kemudian kita tinggal memfaktorkan delta X-nya tuh di pembilang. Berarti sama dengan limitnya masih ada ya. Karena belum disubstitusi. Delta X mendekati 0. Kemudian delta X1 di pembilang kita faktorkan mau dicoret sama per delta X di bawah. Nah, selalu delta X yang kita faktorkan ya. Nggak memfaktorkan apapun, nggak kayak di limit. Berarti ini 27. Kemudian plus 9 delta X. Karena delta X satunya udah keluar. Kemudian plus delta X kuadrat. Karena pangkat 3 yang satunya udah keluar. Kuadrat. Oke, tutup kurung per delta X-nya terus dicoret. Setelah dicoret, substitusi gitu ya. Nah, ini dibuang. Kemudian delta X-nya dimasukkan 0 nih, 0, 0. Ya udah 27 ya jawabannya nih. 27. Ya udah, jadi gradien garis singgung kurva fx sama dengan x pangkat 3 di titik dengan absis 3 adalah 27. Jelas? Aji jelas? Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Seta, Aurel? Belum ada pertanyaan, Bu. Oke, masih jelas ya. Tania jelas? Oke. Kita lanjutkan ya sekarang ke yang kecepatan sesaat. Ini saya hapus ya. Kecepatan sesaat. Nah, ini perhatikan. Ini penjelasannya juga mirip seperti yang saat di limit kemarin ya, ada tabel juga ya. Nah, ini perhatikan. Kalau persamaan fungsinya pasti nanti diketahui di soal. Jadi jangan takut. Kemudian pastikan ini fungsi apa ya, jangan keliru ya. Nah, di sini dia menyatakan jarak, berarti ini adalah fungsi jarak. Satuannya kilometer. Oke. Yang ditempuh sebuah mobil, waktu tempuhnya adalah dari 0 sampai 2 jam ya. Ini X-nya adalah jam. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata mobil tersebut. Nah, kalau kecepatan rata-rata nggak pakai limit ya. Langsung masukkan delta F per delta X. Berarti F2 min F0 ya, karena X1-nya adalah 0 nih, start awal ya, X1. X2 adalah start terakhir nih, X2. Berarti F2 dikurangi F0 dibagi 2 min 0. Ya udah tinggal substitusi ya, dapat nih. Kecepatan rata-ratanya adalah 50 km per jam. Nah, sekarang kalau kita mau jadikan kecepatan sesaat, karena judulnya kecepatan sesaat ya. Kecepatan sesaat itu adalah limitnya dari kecepatan rata-rata. Gimana caranya? Nah, ini perhatikan tabel nih. Dia menanyakan kecepatan sesaat pada saat X-nya sama dengan 1 jam. Nah, berarti kalau misalnya kalian ada kurvanya nih, misalnya grafiknya seperti ini, misalnya ya. Ini dari 0 di sini, ini 1, ini 2. 1, ini 2 di sini. Nah, kita perhatikan di kolom depan ini adalah selang waktu. Nah, selang waktunya itu dibagi menjadi selang waktu dari 0 sampai 1, berarti yang sebelah kirinya 1 ini ya. Kemudian dari 1 sampai 2, selang interval ini berarti di kanannya 1. Nah, sekarang angka 1 itu kita mau dekati. Dekati dari kiri. Nah, berarti 0-nya itu kita gerakkan semakin dekat ke angka 1. Berarti 0 berubah menjadi 0,8, 0,9, 0,999. Artinya ini limit kiri ya. Limit kirinya dari X sama dengan 1. Nah, kolom yang kedua itu adalah kecepatan rata-rata ya. Karena delta F per delta X. Ini adalah kolom kecepatan rata-rata.
Kalau di selang interval 0 sampai 1, kecepatan rata-ratanya adalah 35 km per jam. Nah, di selang ini berarti ini kalau ini 1, kecepatan rata-rata di sini nih. Nah, rata-ratanya ya. Kemudian kita perhatikan yang selang interval satunya lagi. Nah, ini perhatikan. Ini kalau dekat, kecepatan rata-ratanya ternyata dia limit ke angka 50 ya. 49,9850 tuh limit ke angka 50. Sekarang kalau duanya kita gerakkan mendekati 1, berarti ini limit kanannya X sama dengan 1 ya. Maka berarti kecepatan rata-ratanya yang di sini nih. Nah, perhatikan. Tadinya kalau selang intervalnya dari 1 sampai 2, kecepatan rata-ratanya 65. Nah, ini tinggi ya, di atas ya. Kemudian ternyata angka ini bergerak turun ke bawah. Nah, terakhir kalau angka 2-nya semakin dekat ke angka 1, ternyata kecepatan rata-ratanya juga mendekati angka 50, yaitu salah tunjuk saya. Yang ini ya. Yang ini tadi juga salah lingkarin. Harusnya yang bawahnya ya. Yang ini. Ini yang mendekati nolnya mendekati 1. Kalau yang bawah ini angka 2-nya yang mendekati 1 itu ya. Nah, ternyata dia mendekati angka yang sama yaitu 50. Ya udah, berarti kita punya kesimpulan. Berarti kecepatan sesaat saat X-nya sama dengan 1 jam itu adalah 50. Berarti 50 ada di sini. Nah, ini kan mirip dengan limit kemarin ya. Enggak jauh beda. Gitu. Paham penjelasan tabel tentang kecepatan sesaat? Dilimitkan ya. Kalau kecepatan rata-rata itu pada selang interval. Kalau kecepatan sesaat itu hanya saat X berapa gitu. X-nya nggak banyak, X-nya cuma 1. Maka dia akan didekati dari kiri dan kanan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat penjelasan secara matematisnya. Nah, ini yang bakal kalian coba kerjakan secara matematika. Nah, tadi yang disebut kecepatan sesaat itu adalah limit dari kecepatan rata-rata ya, di mana delta X-nya itu limitkan ke 0. Karena dia mintanya X sama dengan 1, berarti X-nya di sini kita ganti dengan 1 ya. Nah, kemudian ya sudah F1 plus delta X kita substitusi dulu ya. Tadi diketahui kan Fx-nya adalah 15X sama dengan 15X kuadrat ditambah 20X kan. Nah, kita cari dulu F1 plus delta X. Ya udah masukkan ke setiap X-nya ya. Tuh. Setiap X-nya Fx ini berubah menjadi 1 plus delta X. Kemudian ini juga 1 plus delta X. Ini dijabarkan dulu, kemudian cari F1 ya. Berarti X-nya ini juga kita ganti dengan 1. Dijabarkan, coret yang sama, kemudian faktorkan delta X, substitusi. Delta X-nya substitusi 0. Dapat deh secara matematika, secara aljabar, kita juga dapat angka 50 km. Secara tabel, tadi juga dapat angka 50 km per jam. Apakah jelas tentang kecepatan sesaat? Gilby, jelas ya? Gilby. Apakah ada pertanyaan? Ya, Gilby. Untuk sekarang belum ada. Oke. Supaya lebih jelas, kita ke latihan soal ya. Oh, ini contoh dulu deh. Contoh soal dulu. Ada nggak contoh soal? Oh, ada. Nih, perhatikan. Contoh soal kedua itu tentang kecepatan sesaat ya. Nih, perhatikan. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus sehingga kedudukannya setelah X detik memenuhi persamaan. Nah, ini adalah persamaan geraknya, berarti satuannya adalah meter. Nah, pertanyaan A itu adalah kecepatan rata-rata. Berarti ini pakai limit nggak?
Rio. Kalau yang ditanya kecepatan Bu? rata-rata, kalau yang ditanya kecepatan rata-rata, dia pakai limit nggak? Enggak, Bu. Enggak ya, karena kecepatan rata. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah delta F per delta X. Ya udah, berarti F2 dikurangi F1 F3 dikurangi F2 dibagi 3 dikurangi 2 gitu. Kalau kecepatan sesaat, nah inilah yang disebut turunan ya, turunannya ada di B ini. Nah, saat X-nya 2, nah baru limitkan. Delta X yang kita limitkan itu bukan X-nya, tapi delta X-nya limit ke 0, itu ya, beda sama saat kita mengerjakan limit kemarin. Kalau limit kemarin kan karena X-nya mendekati 2, maka X-nya kita limitkan ke 2 gitu ya. Kalau ini X-nya itu tepat di 2. Maka yang kita dekatkan ke 0 adalah delta X-nya. Jadi ini, 3-nya yang kita limitkan ke 0. Ini berarti jarak antara 2 sama 3 itu kita limitkan ke 0. Gitu ya. Nah, kita lihat penyelesaiannya di bawah sini. Nah, yang A tadi adalah kecepatan rata-rata. Masukkan aja delta F per delta X. F3 min F2 per 3 min 2. Dapat deh 119 meter per detik. Second ya. Oke. Sekarang yang B, karena yang ditanya adalah kecepatan rata-rata saat X-nya sama dengan 2, berarti X-nya kita masukkan ke sini 2 ya. Kemudian ini limit delta X mendekati 0 selalu ya. Mau B mendekati 0 boleh. F2 plus delta X kita hitung dulu ya. Ini dijabarkan terus dikurangi F2. Nah, 52-nya dicoret dulu pasti, kemudian delta X-nya kita faktorkan. Substitusi delta X, ini delta X jadi 0, berarti 76. Apakah jelas? Contoh soalnya? Paham ya? Pokoknya ingat, kecepatan rata-rata itu belum turunan karena dia masih memakai delta F per delta X. Tetapi kalau yang kecepatan sesaat, itu baru yang disebut turunan ya. Dia harus memakai limit. Oke, sekarang kita lihat soal. Kita masuk ke latihan soal. Nah, 2 soal ini dulu deh. Dengan menggunakan konsep limit atau definisi turunan. Nah, definisi turunan yang mana, Bu? Yang tadi, limit delta X mendekati 0 tadi ya. Nah, untuk menyelesaikan soal berikut. Nomor 1, silahkan pilih dari A sampai D. Salah satu aja, mana yang mau kita bahas sama-sama? Ya, Les, pilih Les. Yang mana, Les? Yang pertama, Bu. Oke deh. Kita coba kerjakan di Word aja ya, biar lebar ya. Biar nanti kalau saya putus nyambung, itu tulisannya nggak hilang. Oke, saya bikin Word dulu sebentar. IPS 1 latihan soal turunan. Oke. Yang A. Oke nih ya, saya copy semuanya deh. Copy, kita pindah ke sini. Yang A. Oke. Tentukanlah F aksen X. Nah, ini 2 nanti juga. Oke, jawab. Nah, perhatikan caranya. Karena dia menanyakan F aksen X, berarti kita cari rumusnya tadi yang F aksen X. Mana ya? F aksen X. Nah, ini nih, lihat. F aksen X. Berarti kita kopas rumusnya ini ya, pindahin ke sini. Nah, ini rumus yang mau kita pakai. Nah, Fx-nya kita udah punya nih. Fx-nya. Kemudian, berarti kita mencari Fx plus B nih. Nah, berarti kalau Fx plus B, di sini X-nya juga semua berubah menjadi X plus B ya.
Nah, begitu. Yang di sini juga iya. Ini X plus B. Nah, kemudian kita jabarkan nih. X plus B dikuadratin. Jonathan, yuk dikuadratin. X plus B dikuadratin. Berarti itu kayak kali dikuadrat. silang ya, Bu? Dikali pelangi. Kayak X pangkat 2 X pangkat 2 plus 2B 2BX, Jonathan. X dikali B dikali 2. Oke. oh ya 2BX 2BX. Kemudian plus B pangkat 2. Ya, B pangkat 2. B pangkat 2. Kemudian 3-nya ini dikali masuk, Jonathan. Berarti jadi plus 3-nya Jadi dikali plus masuk. 3 dikali masuk. Berarti 3X tambah 3X 3B. tambah 3B. Oke, stop. Sekarang kita masukkan ke, udah nggak bisa diapa-apain ya. Sekarang kita masukkan ke rumus. Nah, kita substitusi sama dengan, ini saya hilangkan warnanya. Oke. X-nya di bawah. Nah, sama dengan, berarti kita substitusi sekarang. Fx plus B tadi kita udah dapat nih sepanjang ini, kita substitusi ke yang ini nih, Fx plus B ya, kita gantikan semuanya. Nah, Fx-nya juga sama nih, kita masukkan ke sana ya, yang ini nih. Ini masih mirip dengan yang saat di turunan kemarin, terapan ya terutama ya. Nah, B-nya di min aja. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah, ini kita kali masuk ke dalam tuh min-nya ya, tanda kurung di belakang itu kita buang. Jadi ini jadinya min X kuadrat, dibuka kurungnya ya. Min X kuadrat, min 3X ya, Jonathan ya. Oke, sekarang cari mana yang bisa dihapus, dicoret. Yang sama. X kuadrat sama min X kuadrat ya, benar? Ini dicoret sama min X kuadrat. Kemudian apa lagi? 3X ya, benar? 3X dicoret sama min 3X. Oke, langkah berikutnya adalah memfaktorkan B-nya ya. Kita coret B-nya, jangan substitusi dulu sebelum per B-nya belum hilang ya. Ini kita buang dulu nih. Ini kita buang dulu. Ini kita buang. Nah, sekarang kita faktorkan B-nya. Faktorkan B-nya di atas ini, saya buang nih B-nya. Jadi B buka kurung, yang B kuadrat jadi B pangkat 1. Karena satunya udah keluar ya, yang ini B-nya hilang. Nah, kalau udah difaktorkan B-nya, baru kita coret nih B-nya atas bawah. Coret. Sama dia nih, coret. Nah, setelah itu substitusi B-nya. Ini kita ambil. Di bawah aja ya. Sama dengan, nah sekarang B-nya kita ganti dengan 0. 0 deh. Ya udah jadi 2X plus 3. Nah, ya udah jadi masuk ke equation. Jadi turunan ya Bang, turunan fungsi Fx sama dengan X kuadrat plus 3X adalah yang ini. F aksen X copy sama dengan 2X plus 3. Nah, begitu. Apakah jelas? Contoh 1 yang A. Silakan yang belum jelas. Seva jelas?
Lumayan, Bu. Oke. Ayo. Jelas yuk. Syasha, jelas? Oke, Syasha udah angkat jempol. Stan jelas, Stan? Sekarang kita ke nomor yang kedua ya. Kita kembali ke modul lagi. Nomor 2. Silakan pilih yang mana yang mau kita bahas dari A sampai D. Pilih 1. Beda jenis soal ya. Kalau yang nomor 1 itu yang ditanya F aksen X. Tapi kalau yang nomor 2 adalah F aksen X-nya udah jadi angka nih. Mau pilih yang mana? Nomor 2. Yang mana, Tan? Yang nomor 2 ya, Bu? Mm-mm. Bentar. Yang mana yang mau dibahas? C aja, Bu. Yang C? Oke. Saya copy ya yang C ya. Kita pindah ke Word kita tadi. Nomor 2 yang C. Oke. Jawab. Jika fx-nya adalah x per x-1, tentukanlah f aksen 5. Nah, ini caranya juga sama nih, rumusnya kita kopas yang ini aja sama nih. Rumusnya tetap sama. Cuman x-nya itu kita ganti aja jadi 5. X-nya ya yang diganti 5, jangan B-nya. 5. Nah, ya udah. Berarti kita cari dulu nih F5 dulu ya. F5 sama F5 plus B nih. F5-nya adalah F5 dulu ya. Ini 5, di sini 5, di sini 5. Nah, sama dengan 5/4 ya. Tulis dulu 5/4. 5/4. Nah, setelah ini baru kita cari yang F apa ini tadi? F5 plus B. F5 plus B. Nah, yang ini juga 5 plus B nih. 5 plus B. Yang bawah ini juga 5 plus B. Nah, sama dengan, sederhanakan dulu nih bentuknya. Sama dengan berarti jadinya yang atas itu tetap, yang ini jadi 4 ya. Plus 4. Ini saya buang deh. B plus 4. Oke. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Yang ini ya. Copy. Sama dengan. Nah, ini saya putihin dulu warnanya. Nah. 5. Sama dengan, nah kita substitusi, copy dulu ya. F5 plus B itu kita ganti jadi ini nah. Ke sana. Nah, F5-nya kita ganti jadi 5/4 nih. Nah, masuk ke sana. Plung. Nah, habis itu gimana caranya? Langkah berikutnya apa kira-kira? Apa Fit? Langkah berikutnya Vito. Kira-kira apa ya? Kalau kamu dapat bentuk seperti ini nih.
Kok ribet amat bentuknya? Diapain kira-kira? Biar sederhana. Kalau kali silang boleh nggak? Bu? Disamakan penyebutnya ya. Iya. Ya, ini saya copy dulu deh. Gini, yang per B ini kan di bawah ya ada pecahan, di dalam pecahan ini saya geser aja nih. Ini saya copy deh, ini saya ganti jadi 1. Kemudian saya letakkan di sebelahnya sini. Nah, perhatikan seperti itu, ditulis seperti itu boleh ya. Seper B-nya, jadi ini ceritanya kan ini kayak gini nih, di dalam kurung, kemudian ini 1 dikali dalam kurung ini ya. Nah, ini artinya 1 per B, ini saya pisahkan di luar, kemudian yang dalam kurung ini saya tulis di sebelah kanannya, gitu ya, sama ya. Nah, sekarang yang di dalam kurung sebelah kanan ini kita samakan penyebutnya. Jadi sama dengan, ini saya copy dari sini. Nah, caranya menyamakan penyebut adalah gini. Penyebutnya B plus A sama B plus 4 nih sama 4. Oh ya udah dikali aja ya nih. Ini B plus 4 dikali 4 nih. Oh, yang atas juga dikali 4. Nah, yang atas harus diperlakukan yang sama ya. Jadi biar adil ya, atas bawah harus dikali dengan 4. Kenapa dikali 4, Bu? Supaya sama loh penyebutnya. Nah, berarti 4 ini supaya sama penyebutnya berarti dia harus dikali dengan B plus 4. Nah, karena yang bawah dikali B plus 4, maka 5-nya juga harus dikali dengan B plus 4. Harus sama ya, balance ya, imbang atas bawah. Nah, kalau udah dapat bentuk seperti ini, kita tinggal kali masuk ya 4-nya, ini 5-nya juga. Saya copy dulu. Copy. Sama dengan, nah ini perhatikan, ini 4-nya kita kali masuk dulu nih, ini jadi 20 plus 4B ya, 20 plus 4B. Nah yang sebelah kiri ini menjadi 5B plus 20 ya, 5B plus 20. Nah sekarang kita gabungkan ini, kan pernya sama nih penyebutnya ya, berarti sekarang kita gabung. Copy lagi. Ini kita gabung, maka yang sebelah kanan ini kita coret, buang ya. Kemudian ini kita kali sama min semua nih, kita gabungkan sama pembilang nih. Berarti min 5B, min 20 ya. Ingat semuanya dikali min nih. Tandanya berubah semua, jadi min 5B, min 20. 20 sama min 20 boleh dicoret nih. Alah, ini loh 20-nya aja. Coret sama min 20. Nah, kemudian 4B dikurangi 5B jadinya adalah min 1B ya. Sama dengannya double. Saya copy dulu. Nah, pembilangnya adalah min B. Nah, kok dicoret? Sebentar. Nah, sekarang B-nya ini kita buang nih, coret sama yang B di luar ini ya, per kan. Kalau yang satu di atas, satu di bawah, itu boleh dicoret. Nah, ya udah sekarang kita substitusi B-nya ya. Saya copy yang di sini nih. Sama dengan, nah, yang atas ini B-nya udah hilang ya. Ini udah hilang nih. Min 1. Nah, B-nya yang di sini jadi 0. Oke, jadi kita dapat sama dengan min berapa bit? Min 1 per? Min 1 per 4. Min 1 per 4. Ini Per ada 16, Bu. Per 16. Ya, jangan ketinggalan 4 yang di ini ya. Nah, ini jawabannya. Min 1 per 16. Sudah ketemu. Jadi, ini adalah gradien ya sebenarnya ya. Karena X-nya sudah diangkakan. Jadi yang disebut gradien itu adalah sudah jadi angkanya. Jadi nilai F aksen 5 sama dengan min 1 per 16. Ini kok. Min 1 per 16. Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah jelas dari dua contoh ini? Silakan yang mau bertanya boleh.
nomor 1 itu masih dalam X ya. X-nya jangan diganti. Berarti nanti jawaban terakhir memuat X. Oke, persamaan ya, bentuk persamaan. Kalau yang nomor 2, itu yang ditanya F aksen 5, X-nya sudah berubah menjadi angka. Berarti nanti jawaban terakhir juga berupa angka. Gitu ya. Silakan yang belum paham siapa? Fel? Paham, Fel? Bu, saya mau nanya, Ya, kalau misalnya buat boleh. yang nomor 1, yang X, nya itu X, boleh pakai cara cepat nggak, Bu? Yang mana? Yang kayak di Oh, atas itu. ini harus pakai definisi dulu, Les. Nanti kalau kita udah pakai rumus baru, oke, Les? Oke, Bu. Oke, kalau yang ini nih kita pakai definisi turunan dulu ya, Les ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat ke soal yang berikutnya lagi. Nah, nanti dicoba yang teman-temannya yang belum ya. Nomor 3. Bedanya nomor 3 dengan nomor 2 apa? Dia soal yang berbeda atau sama kira-kira? Julio. Bedakan soal nomor 2 dan nomor 3. Ini sebenarnya soalnya beda apa sama sih? Menurut Julio sama atau beda? Tipenya. Beda? Bentar. Baca dulu. Nomor 2 dan nomor 3 yang saya blok tuh. Dua soal itu sebenarnya sama nggak sih? Oh, kalau kata saya sih sama, Bu. Sama ya? Oke. Oke, sip. Berarti udah ngerti. Jadi gini, kalau yang nomor 2 itu absisnya sudah dituliskan di dalamnya sini. F aksen min 3 gitu ya. Kalau yang di sini, nomor 3 itu masih ditulis dalam bentuk kalimat panjang. Jadi ini sebenarnya yang ditanya adalah F aksen 2. Nah, paham ya? Jadi nanti kalau saya menuliskan soalnya dalam bentuk yang berbeda-beda, kalian tetap paham. Oh, ini sama gitu. Maksudnya yang ditanya ini loh gitu. Paham ya? Jadi jangan bingung kalau nanti saya menuliskan soalnya dalam bentuk simbol matematika atau dengan kalimat panjang. Oke. Silakan nanti yang dari nomor 1 sampai nomor 3 dicoba dikerjakan ya. Karena nomor 3 juga sama. Silakan ambil yang menurut kalian susah aja ya. Kalau yang gampang sederhana nih kayak yang contoh tadi ini yang pangkatnya masih pangkat 2 itu masih gampang. Cobalah yang pecahan sama yang ada akarnya itu ya. Nggak usah semuanya, nggak apa-apa. Pilihin yang agak ribet supaya nanti kalian tahu oh ini jalannya harus kemana lagi. Kemudian yang nomor 4 dan 5 itu kita bahas setelah ini deh untuk pertemuan berikutnya lagi. Tapi kalau misalnya penasaran mau coba nomor 4 dan 5 boleh ya. Silakan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Ini terapan tinggal masuk juga sebenarnya sama. Ikuti contoh tadi ya. Tapi kita konsentrasi ke nomor 1 dan 2. Yang ini yang C nih ya, ada akarnya, kemudian ada pecahannya. Itu silakan dicoba nanti. Tidak ada, saya stop ya.